Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinga Putra Wijaya. Saya dari kelas 11-2. Di sini saya akan mengulas materi sejarah. Yang pertama yaitu VOC, yang kedua Republik Bataaf, yang ketiga politik pintu terbuka, dan yang keempat politik etis. Nah, saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu VOC. VOC adalah Vereniging Oost-Indisch Compagnie atau Kongsi Dagang Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602, dikelola oleh Heren Zeventien. Nah, tujuan utama didirikannya adalah: 1. Menghindari persaingan antar pedagang Belanda dan Eropa lainnya. Yang kedua, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, lalu VOC juga memiliki hak oktroi, yaitu hak untuk memonopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, memerintah daerah yang diduduki VOC, dan lain sebagainya. Dan juga VOC mempunyai peran lainnya, yaitu politik dan militer angkatan laut. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan karena keberhasilannya melawan Portugis di Maluku dan memiliki peluang untuk memonopoli perdagangan. Lalu VOC menerapkan kebijakan, salah satunya penyerahan atau menjual hasil bumi hanya kepada VOC. Kemudian Heren Zeventien kewalahan mengelola VOC dan digantikan oleh Peter Booth dan melakukan beberapa hal, diantaranya membangun pos perdagangan di Ambon dan Maluku. Kemudian membeli tanah yang akan menjadi pusat kota Batavia selama masa perkembangan. Dan pada akhirnya VOC juga banyak mengalahkan penguasa pribumi. Kemudian berawal tanggal 24 Maret 1749, VOC banyak terlilit hutang, anggaran membengkak, dan korupsi, hingga lain-lain. Dan pada akhirnya tanggal 31 Desember 1799, Belanda resmi membubarkan VOC. Dibubarkannya VOC tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme. Nah, itu sekitar VOC, dan saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu Republik Bataaf. Republik Bataaf memulai kekuasaannya di Indonesia pada tahun 1795, dipimpin oleh Raja William yang kelima dan membentuk pemerintahan baru. Louis Napoleon menunjukkan Daniels untuk memimpin pemerintahan di Indonesia sebagai revolusioner atau diktator. Karena suatu kekalahan, Daniels akhir dipecat dan digantikan oleh Jensen pada Agustus 1811. Batavia dikuasai Inggris, lalu diadakan suatu perjanjian. Nah, perjanjian Tuntang yang isinya, yang pertama, Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, tentara Belanda menjadi tahanan Inggris. Nah, lalu kekuasaan di Batavia dipimpin oleh Raffles yang memiliki kebijakan politik, pemerintahan, sosial, dan ekonomi. Lalu menerapkan sistem sewa tanah. Raffles kurang baik dalam mengendalikan tanah jajahannya itu. Dan pada tahun berapakah digantikan oleh John Vendel. Selama beberapa waktu, Jawa diserahkan kepada Belanda dan Inggris kalah, lalu Belanda menerapkan sistem kulturelsel, yaitu sistem tanam paksa. Nah, sistem tanam paksa ini jelas melanggar hak asasi manusia, menderita bagi rakyat pribumi dan kaya bagi Belanda. Dan kemudian dihapuslah tanam paksa dan digantikan oleh
sistem usaha swasta, tapi rakyat masih menderita. Nah, itu materi politik. Dan dilanjut, saya akan melanjut materi yang ketiga, yaitu politik pintu terbuka. Perekonomian Indonesia ke pihak swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Latar belakang pintu terbuka salah satunya karena ada penyimpangan tanam paksa dan membuat penderitaan bagi rakyat. Suatu kebijakan dari politik pintu terbuka yaitu tahun 1870, tanam paksa dihapus, ekonomi diserahkan ke pihak swasta, dikeluarkannya undang-undang yang isinya segala diberikan atau diambil alih oleh pihak swasta. Contohnya, penanaman perkebunan teh di Jawa Barat. Nah, dan dampaknya memberikan keuntungan bagi kaum swasta dan materi yang swasta. Nah, seperti itu politik pintu terbuka. Dan mari Nah, itu adalah materi ulasan dari politik pintu terbuka. Dan yang terakhir yaitu materi politik etis. Nah, politik etis pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis dan menerapkan program edukasi, irigasi, emigrasi, dan dalam program itu ada beberapa penyimpangan. Dampak dari politik etis diantaranya pembangunan sarana prasarana menunjang pertanian, memunculkan kaum terpelajar, dan peralatan penduduk. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya ulas dan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aleng Abdurrahwijaya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.